Aku barusan kayak ngelihat Sinta ya. Kok perasaan aku ngerasa kalau orang tadi itu seperti Mas Bagas ya? Perempuan ini yang namanya Sinta, tetangga saya ada sih yang namanya Sinta. Dan kalau dilihat-lihat dari hidungnya sih, aku bawa barang bukti dan dia juga masih ingat kalau boneka ini itu pemberian dia sendiri waktu masa kecil. Jadi aku sayang banget sama... Udah, diem. Barang bukti ini, boneka di toko-toko tuh banyak. Ini gak penting, apalagi ini, foto. Buat apa sih ini? Ih, foto apaan sih ini? Gak jelas banget. Sepanjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling Aku gak bisa terus-terusan begini. Udah beberapa tahun ini aku nyari informasi tentang Sinta, tapi semuanya percuma. Masih belum ada perkembangan dan masih belum ada informasi tentang keberadaan dia. Ya aku agak kesulitan mencarinya karena aku hanya punya foto masa kecil waktu bareng sama dia. Sekarang dia udah gimana ya keadaannya? Padahal sebelum aku dibawa sama orang tua aku dulu, aku pernah berjanji sama dia suatu saat nanti kalau aku menjadi orang yang sukses, aku bakalan bikin hidup dia bahagia dan aku bakalan hidup bareng sama dia buat seneng-seneng. Sekarang aku cuman bisa ngeliatin boneka pemberian dia. Gimana ya nasib dia sekarang? Aku gak bisa hidup bahagia tanpa aku harus bareng sama dia. Aku udah gak tahu lagi aku harus gimana. Aku cuma berharap sekarang aku bisa ketemu sama dia. Ya walaupun hanya sebentar pun juga gak apa-apa. Yang penting aku tahu keadaan dia baik-baik aja. Aku cuma khawatir dia keadaannya lagi gak baik. Sekarang cuma bisa mandangin boneka ini kalau aku kangen sama dia. Aku sampai capek banget. Tapi gak apa-apa. Meskipun dari semua foto yang aku punya bareng sama dia cuma tersisa ini aja, tapi aku masih punya boneka ini. Satu-satunya boneka pemberian dari orang yang paling aku sayang. Untung aja selama ini aku masih simpan dengan baik boneka ini. Dan rasanya setiap kali aku mau tidur, boneka ini selalu nemenin aku. Aku ngerasa kalau boneka ini tuh hidup. Aku ngerasa kalau dia ada di samping aku. Tapi kira-kira kehidupan dia sekarang kayak gimana ya? Apa dia masih mengenali aku? Atau mungkin dia udah lupain aku kali ya? Mungkin cuma aku aja yang selama ini berusaha buat cari-cari dia. Tapi gak apa-apa lah. Selama ini aku harus berusaha, aku harus berjuang lebih keras lagi. Mudah-mudahan dia juga masih kepikiran sama aku. Mbak, pastikan lagi deh. Ya Bu, ya Bu Leli. Soalnya begini, tadi saya juga sudah ketemu sama bos saya. Dan saya juga sudah memastikan kalau semisal orang itu memang orang sini Bu. Jadi Bu Leli cari informasi yang memang akurat sebentar lagi Bu. Tapi Pak, Sinta tetangga saya itu Pak orangnya
bisa dibilang kehidupannya sangat tidak layak. Maksudnya kehidupan dia sehari-hari tuh sama persis seperti gembel. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau semisal Sinta ini tuh bener-bener teman kecil dari bos Pagita itu. Iya, nggak mungkin aja. Bos Pagita aja dia seorang bos. Nggak mungkin dong temannya seorang gembel, ya kan? Ya Bu, tapi dulu kan bos saya juga mungkin nggak seperti sekarang. Ya lebih baik Bu Leli mending pastikan aja kalau memang perempuan itu memang benar-benar teman bos saya Bu. Dan Bu Leli kalau semisal berhasil, Bu Leli bakalan dijadikan brand ambassador dari bos saya Bu. Iya, saya tertarik sih sama tawaran yang Pagita sampaikan kepada saya. Tapi kalau boleh tahu, bos Pagita ini punya tujuan apa ya buat nyari teman kecilnya? Emangnya bos dari Pagita ini masih belum menikah? Nah, dia masih belum menikah Bu. Dan saya juga nggak terlalu tahu lebih dalam bos saya itu mencari perempuan itu mau ngapain. Saya juga nggak tahu. Gini deh Pak, saya punya cara yang lebih gampang. Gimana kalau Pagita jodohkan saya dengan bos Pagita aja? Nanti saya pastikan kalau saya akan ngebantu 100% buat dapetin teman kecilnya yang udah lama nggak ketemu ini. Kalau masalah itu Bu, saya bukannya apa ya, saya cuma nggak mau ikut campur masalah kehidupan dia. Iya. Saya juga nggak berani kalau semisal saya mau menjodohkan Bu Leli ini sama bos saya. Masalahnya Pak, saya ngebantu dia itu bukan cuma-cuma loh Pak. Kalau cuma sekedar dijadikan brand ambassador, itu pasti ada kontraknya kan? Ya kalau kontraknya udah habis, udah. Hidup saya akan kembali seperti ini. Gini aja Bu Leli kalau semisal berhasil, Bu Leli kan pasti ketemu sama bos saya Bu. Jadi nanti Bu Leli ngomong sendiri aja. Iya udah deh. Gimana kalau saya perlu ketemu sama bos Pagita dulu? Karena kan gak mungkin dong kalau saya membahas tentang teman kecilnya lewat perantara Pagita, kayak kurang enak gitu. Ya nggak apa-apa Bu Leli. Kalau semisal Bu Leli mau ketemu sama bos saya bakalan share lokasi ini buat ketemu sama Bu Leli. Dan saya juga masih belum bilang kalau semisal perantara ini adalah Bu Leli. Dan saya cuma bilang sama bos saya bahwa yang mencari perempuan itu adalah teman saya. Jadi nanti kan ketika bos saya datang, Bu Leli juga langsung papasan, dan juga saya mau bilang sama bos saya. Ya udah deh, kalau boleh tahu ciri-ciri dari bos Pagita itu gimana? Bos saya nih Pajero Bu. Mobilnya Pajero. warna putih. Oh oke, siap. Ya udah kalau begitu saya mau ke rumah perempuan ini dulu. Habis itu saya langsung ke Sherlock yang Pagita kasih ke saya. Siap Bu. Ya udah, saya duluan ya. Iya Bu. Akhirnya pekerjaan aku udah selesai buat menemuin Bu Leli, tapi perempuan itu masih belum clear kalau memang dia yang dicari bos. Tuh orang kemana sih? Aku udah datengin rumah dia, tapi dia masih gak ada di rumahnya. So sibuk banget jadi orang. Loh, itu Sinta. Iya bener, itu Sinta. Tapi kenapa dia bawa boneka kayak orang gila gitu? Atau jangan-jangan dia udah capek sama hidupnya, terus dia depresi lagi. Aduh, aku mau nyamperin gak ya? Aku takut banget kalau dia sampai ngamuk. Tapi demi uang, aku bakal ngelakuin apapun. Pokoknya kalau dia sampai ngamuk ke aku bakal teriak deh. Bodoh amat orang-orang pada keluar. Sin? Sin? Leli, Hai. hai. Kamu masih waras, Sin? Maksud kamu? Ya enggak. Kamu ngapain bawa boneka keluar rumah, Sin? Terus duduk-duduk di sini kayak orang. Ya gitu deh. Ini bukan apa-apa kok, Lel. Aku cuma lagi cari orang aja. Selama ini aku emang berusaha keras buat cari seseorang yang pengen aku temuin. Cari seseorang? Ya udah lupain. Oh iya, Sin. Aku mau menyampaikan sesuatu ke kamu. Penting. Emang ada apa, Lel? Ada yang nyariin kamu, Sin. Tapi kamu jangan kepedean dulu. Mungkin dia mau nagih utang ke kamu. Atau jangan-jangan dia mau menjarain kamu lagi. Menjarain aku untuk apa?
Ya nggak Lagian tahu. juga aku nggak pernah bermasalah sama orang lah. Ya intinya ada seseorang yang nyari kamu dan dia nyuruh aku buat temuin kamu sama orang itu. Ciri-cirinya kamu tahu nggak atau namanya? Iya, pokoknya ada deh orang yang nyariin kamu, Sin. Oh iya, ini foto kamu kan? Udah, foto kamu bukan? Itu foto aku dan itu aku lagi sama Mas Bagas. Kamu dapat ini dari mana lah? Sin, ya udah kalau ini foto kamu, berarti bener kamu orangnya. Iya tapi kamu dapat foto itu dari mana? Selama Udah. ini aku lagi. Kamu nggak penting nanyain aku dapat dari mana foto ini. Pokoknya kalau sampai nanti cowok ini nyari kamu harus bilang kalau semisal selama ini kamu jadi pembantu aku. Dan yang ngebantu hidup kamu itu aku. Ini maksudnya gimana sih Lel? Sin. Kamu tahu nggak kalau selama ini aku tuh cari dia. Ya udah, kalau kamu pengen ditemuin sama cowok itu, kamu tinggal bilang aja. Kalau selama ini kamu itu bisa hidup, kamu itu dibantu dengan aku. Awas aja ya, kalau sampai kamu ngadu yang enggak ke cowok itu. Emangnya emang sekarang aku bisa ketemu sama dia Lel? Bisa aja, Sin. Tapi kamu inget kan kata-kata aku tadi? Ya tapi alasannya apa? Apa yang ngebuat kamu nyuruh aku untuk ngomong kalau Sin, aku udah deh. Kamu tinggal bilang aja, apa susahnya sih? iya udah Ki, tapi kita ketemu sekarang kan? Aku udah gak sabar banget Lel buat ketemu sama dia. Dia masih ingat aku kan? Ya nggak tahu. Udah deh. Pokoknya kalau kamu mau ketemu sama cowok ini, kamu nunggu di rumah kamu aja. Kamu gak usah berkeliaran. Apalagi bawa boneka kayak orang gila kamu. Sebenarnya boneka ini pemberian dari dia Lel. Makanya masih aku simpan dengan rapi. Ya tapi dengan kamu duduk-duduk sendirian di sini, orang-orang, iya untungnya orang-orang nggak ada yang keluar. Mereka nggak takut ngeliat kamu. Ya udah kalau gitu mungkin aku mau nurutin apa kata kamu. Ya udah. Nanti pertemukan aku sama dia. Kamu diam aja di rumah kamu. Tapi ingat ya, kalau sampai omongan kamu ke dia nanti beda dengan apa yang aku omongin ke kamu, awas aja. Aku bakal kasih perhitungan ke kamu. Ya udah kalau gitu aku tunggu kamu di rumah ya. Udah, Aku boleh pinjam foto. Sin. Udahlah, tinggal nunggu di rumahnya. Apa susahnya sih? Ya udah kalau gitu aku pergi dulu. Makasih banyak ya. Deh, kesenangan dia. Apa jangan-jangan cowok ini yang Sinta taksirin ya? Tapi nggak mungkin deh. Cowok ini itu seorang bos. Nggak mungkin dong dia mau nikahin Sinta. Atau mungkin dia mau ambil balik bonekanya karena mau dikasihkan ke calon istrinya. Karena kayaknya boneka itu sangat berharga buat cowok itu. Ya udahlah, mending sekarang aku langsung ke tempat yang Mas Gita Sherlock aja deh. Udah deh. Mungkin Permisi bos. ada emang gitu. Ya Git, masuk Git. Kayaknya kita. Ya benar. Duduk Git. Oh, iya bos, permisi. Oh. Pasti kamu lagi heran kan sekarang? Kenapa? Aku lagi megangin boneka. Iya bos, emangnya boneka itu buat apa ya bos? Ini pemberian Sinta Git, sahabat kecil aku. Oh, Terus sekarang kangen dan aku nih berharap sekarang kamu datang bukan bahas tentang kerjaan, tapi kamu membahas tentang informasi yang kamu dapatkan yang udah aku perintahkan kemarin. iya bos. Jadi informasi itu sudah detail bos. Jadi saya sudah melihat kemarin teman kecil bos itu ada di daerah kota bos. Dan saya juga dikirimi foto sama teman saya bos. Kamu bisa liatin nggak fotonya? Ini- Udah, kamu Ini kirim. saya kirim ke WA bos. Udah masuk bos. Ntar aku cek dulu gitu. Aku udah gak sabar tapi informasinya valid apa enggak gitu? Valid banget bos. Oh jadi ini gitu sekarang nih gitu. Kenapa sekarang dia cantik banget ya? Ya sekarang ini kan udah besar bos. Tapi lokasinya udah kamu kirim juga. Saya udah kemarin sempat ke rumah dia, tapi saya nggak masuk ke rumahnya bos, cuma dari jauh aja. Dan lokasinya juga sudah saya kirim ke bos.
Coba aja deh, sekarang bikin aja. Kamu bawa boneka ini, kamu masukkan ke mobil aku. Siap, Bos. Jadi setelah ini aku biar berangkat dulu. Nanti kalau memang perlu sesuatu, aku bakalan bilang sama kamu. Dan untuk informasi yang memberikan informasi sama kamu, nanti aku bakalan ngasih imbalan sama dia. Dia orang sana juga kan? Iya, Bos. Dia orang sana juga, Bos. Ya udah deh. Kalau begitu, kamu juga samperin dia nanti. Biar juga ketemu sama aku. Iya, Bos. Sekarang aku minta sama kamu, ini masukin mobil, aku mau langsung berangkat gitu. Oh, Aku iya, udah Bos. buru-buru gitu. Akhirnya sekarang aku bisa nemuin dia. Tapi ada salah satu tanda kelahiran dia tergala di belakang punggungnya. Jadi aku harus memastikan, takutnya aku salah orang, dan aku harus membawa foto waktu aku masih kecil bareng sama dia. Ya udah deh, kalau begitu aku pakai sepatu langsung berangkat deh. Kalau aku lihat lokasinya di daerah sini, semoga aja ini gak salah orang lagi. Udah berkali-kali aku begini terus, sampai-sampai aku hampir nyerah buat nemuin Sinta. Ya udah deh kalau begitu. Jadi sekarang aku coba deh buat nyari alamat yang dikirim sama Gita. Jadi sekarang aku langsung jalan dulu deh. Aku barusan kayak ngelihat Sinta ya. Kalau dilihat dari fotonya sih hampir mirip. Tapi enggak deh. Kayaknya bukan dia. Kalau memang dia, pasti aku samperin dia. Pasti aku nyegat dia. Dan dia juga pasti nyegat aku. Tapi kayaknya emang bukan dia deh. Mungkin cuma mirip aja. Sekarang mending aku langsung ke tempat yang dikirim kita dulu deh. Kok perasaan aku ngerasa kalau orang tadi itu seperti Mas Bagas ya? Tapi dia kemana perginya? Cepet banget ngilangnya. Dia mungkin ini cuma perasaanku aja. Karena aku terus-terusan mikirin Mas Bagas sampai-sampai aku salipan sama orang gak dikenal. Aku mikir itu mirip Mas Bagas. Rosita, Iya, Lili. gini, tentang foto ini, ternyata ini benar fotonya Sinta. Masa kok beda banget? Ya, tapi dari hidungnya sama sih. Kamu kan tahu sendiri kalau hidung Sinta itu kayak gimana. Aduh, nggak bisa dibiarin nih. Tapi kamu tenang aja. Aku tadi udah ketemu sama Sinta dan aku bilang kalau nanti pas bos dari Pak Gita itu mau nemuin Sinta, dia harus nurutin semua kata aku. Jadi Sinta nggak bakalan bilang kalau semisal kita berdua itu sering ngebully dia. Bagus tuh kamu. Tapi aku agak khawatir sih, soalnya kan Sinta orangnya kayak gitu. Ya tenang aja. Intinya nanti kalau semisal Sinta nggak nurutin semua yang aku katakan, kita tinggal lancem aja dia. Dan kita jangan buat tenang aja hidupnya, gampang kan? Oh iya, kamu pinter banget sih. Oh iya, ngomong-ngomong katanya bos dari Pak Gita mau kesini. Nah, aku rencananya mau nyamperin bos dari Pak Gita itu, tapi kebetulan aku lewat sini, aku ketemu kamu, jadi aku nyamperin kamu duluan. Kita nih harus
buru-buru nih sebelum nanti bosnya dari Pak Gita ketemu sama Sinta. Iya, walaupun tawaran dari Pak Gita itu mau menjadikan kita sebagai model dan brand ambassador, tapi aku nggak mau sih. Aku nggak tertarik karena itu cuma kontrak kan. Ya apalagi aku nggak minat kayak gitu. Lebih baik kan aku jadi istrinya aja. Ih, enak aja. Pokoknya aku yang jadi istrinya. Ih, kamu nggak mau ngalah banget sih. Ya udahlah, gini-gini, enaknya kayak gini ya. Nanti kalau kita ketemu sama bos dari Pak Gita, kita harus bersaing, tapi secara sehat aja. Ya udah deh, intinya sekarang kita harus yakin kalau rencana kita ini pasti berhasil. Dan rencana kita ini ada di Sinta jalannya. Jadi kita harus benar-benar yakinkan Sinta kalau Sinta itu mau nurutin semua yang kita katakan. Oh iya, gimana kalau nanti pas bos dari Pak Gita itu datang nemuin Sinta, kita bilang aja kalau semisal Sinta itu suka nyuri, dia suka gangguin cowok-cowok yang ada di sini. Jadi kan dia nggak ada tertarik sama sekali sama Sinta, ya kan? Iya bener-bener. Kalau masalah gangguin cowok nggak enak deh. Lebih baik gangguin suami orang aja. Bener banget. Kalau suami orang kan kesannya kayak lebih murahan. Nah kan? itu. Ya udah deh. Gimana kalau kamu ikut aku aja? Kemana? Ya kita nemuin bos dari Pak Gita. Oh, boleh. Jadi nanti kalau aku ngomong ada yang ngebantu. Iya, Bos dari tenang Pak aja. Gita juga bakalan yakin kalau semisal yang ngomong itu 2 orang. Pinter banget sih kamu. Ya udah, aku ikut kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, aku salfok sama jambu air di belakang. Kamu mau? Kamu ini. Gak apa-apa. Ambil aja. Iya, gak apa-apa. Ambil aja ini. Yaudah deh, nanti aku mampir lagi ke rumah kamu. Oh iya, kalau dilihat dari fotonya ini, kelihatannya bos dari Pak Gita ganteng, kecilnya aja ganteng. Apalagi sekarang. Pasti dia orangnya itu tinggi, terus kekar. Duh, gak bisa ngebayangin aku Leli. Apalagi dia seorang bos. Cewek mana yang gak mau sama dia, ya kan? Ya pastinya dia nanti bakal milih aku lah. Kalau dia milih aku gimana? Gak mungkin. Dia bakal milih aku. Kamu Gimana kalau kita bagi-bagi aja? Aku sama bos dari Pak Gita, kamu sama Pak Gitanya. gak mau. Ngapain aku sama Pak Gita? Pak Gita kan Ya. kayak gitu, letoy banget. Letoy, emang kamu udah... Iya, dulu pernah sih deket sama Pak Gita, cuma ya dia letoy banget. Aku gak suka sama yang letoy-letoy. Ya udah deh. Sekarang aku jadi tahu Pak Gita aslinya kayak gimana. Iya gitu, dia luarnya aja kayak cowok kekar, tapi kalau udah ketemu berdua udah nggak bisa dia letoy. Ya udahlah, intinya kita harus bersaing secara sehat. Oh iya, gimana kalau kita jalan sekarang aja? Takutnya dia keduluan nemuin rumah Sinta lagi. Oh iya ya, ini udah siang sih. Iya, aku udah di-Sherlock sih sama Pak Gita ke tempat bosnya itu. Ya semoga aja bosnya dari Pak Gita itu belum ketemu sama Sinta. Sekarang penampilan aku gimana? Udah kamu ngalah dikit lah, kenapa? Biar bosnya dari Pak Gita itu sama aku. Ya udah deh, asalkan jangan sama Sinta aja. Kalau sama kita berdua nggak apa-apa. Gini, kalau misal nanti bosnya dari Pak Gita tuh nggak mau sama aku, nggak apa-apa deh kamu ke depan. Yang penting aku bakalan support kamu deh. Kalau emang dia nggak mau ya sama aku. Yang pastinya kalau semisal dia mau sama aku, kamu pasti bakal dapat bagian dong. Bener. Duit dia kan banyak banget, dia seorang bos loh. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting uangnya aja jalan sama aku. Ya udah, tugas kita sekarang cuma ketemu sama bosnya itu, terus kita harus menjelekkan nama baik Sinta. Iya, Aku aku nggak setuju. boleh terlihat judes juga sama Sinta nantinya. Iya gampang, kita harus bermuka dua kan. Yuk kita langsung jalan aja. Situ. Situ. Oke, ayo. Mana sih? Kok masih belum ada? Aduh, apa sih? Apa ini orangnya ya? Ya coba dicek, kok nggak sama ya. Siapa lagi? Tapi kalau dari penampilannya dia kayak bos. Ya udah Aku kita beli. tanyain aja dulu. Balik. Mobil Mas, aja. permisi. Ya mbak. Ini bener Mas Bagas? Ya bener. Emang ada apa ya? Oh iya. Saya Ntar deh. Kok kamu foto kasih? saya? Gini Mas Gita itu nyuruh saya buat nyari perempuan ini. Oh kalian temannya Gita. Iya. Terus? Iya, saya nyamperin Mas Bagas aja karena mungkin kalau ngobrol langsung sama orangnya lebih enak. Ya maksudnya kalian kesini tuh apa? Kalian tahu di mana rumahnya Iya. Sinta? Kita tahu Mas. Kita juga kenal.
Oh, kalian kenal. Oh, sekarang begini deh. Aku mau kasih penawaran nih sama kalian. Kalau memang itu benar Sinta yang aku cari, aku bakalan kasih imbalan sama kalian. Aku bakalan kasih kalian kerjaan yang enak. Kerjaan? Kerjaan aja? Oh, aku ingat. Kayaknya kalian yang model itu ya? Iya, iya. Aku banyak usaha, jadi kalian bisa jadi brand ambassador nanti Tapi- di perusahaan aku. Kok cuma dikasih kerjaan sih? Kita kan nggak butuh kerjaan. Tapi kalau jadi brand ambassador kita kurang tertarik, Mas. Terus mana kamu? Iya, kita mau yang bisa kontrak seumur hidup. Bisa jadi istrinya Mas Bagas juga boleh. Bukan orang-orang aku gak beres begini sih. Aku iyain aja deh. Ketemu sama Sinta. Gimana, Mas? Jangan banyak mikir, Mas. Mas boleh pilih. Iya, di antara kita berdua tinggal dipilih yang mana. Kalau kalian ngomong begitu sama aku udah terbiasa karena aku kan pengusaha besar. Jadi banyak cewek-cewek yang ya suka godain Iya, begitu. tapi Tapi kan- kalau misalkan kalian bilang itu sama Gita, kalian diembat dua-duanya. Nggak mau lah sama Kak Mas. Gita. Tapi kita ngasih tawaran itu ke Mas bukan percuma kan? Kita bakal temuin Mas sama perempuan yang Mas cari ini. Gampang lah urusan itu nanti. Sekarang lebih baik pastikan dulu cewek yang kalian maksud apa bener cewek yang ada di foto itu. Lagian ngapain sih nyari perempuan itu, Mas? Udah ada kita berdua kok di Kalau boleh depannya. tahu, tujuan Mas cari perempuan ini kenapa ya? Itu sebenarnya bukan urusan kalian. Iya, Jadi intinya begini deh, ini biar gak panjang lebar juga. Intinya aku cari perempuan itu untuk kalau aku bilang aku mau nikah sama dia nanti aku gak ketemu. Udahlah, Ya, kasih tahu aja, Intinya Mas. cewek itu punya Pernah- utang. ya bener. Oh, pantes. Dia itu bukan cuma punya utang, dia juga sering godain suami orang loh. Bener banget, Hati-hati. Ini tenaga kita. Jadi ya kita tahu banget sifat dia yang aslinya. Ya udahlah, apapun yang kalian katain sama aku dan kalian ngomongin sama aku percayain dan aku iyain. Tapi aku minta tolong sekarang. Aku mau ditemuin sama perempuan itu. Ya udah, kalau tujuan Mas itu mau nagih utang ke dia, kita dengan senang hati mau mempertemukan Mas dengan perempuan ini. Karena mungkin ini juga pelajaran buat perempuan ini biar nggak sering-sering godain suami orang. Ya. Tapi kan harus ada syaratnya juga. Kita loh udah capek-capek ngeluangin waktu buat nemuin Mas Bagas sama perempuan ini. Oke, sekarang kalian mau apa? Apa ya? Gini deh, kalau yang pertama syaratnya kita mau jadi brand ambassador yang Mas maksud Iya. itu. Tapi itu yang pertama, Mas. Kita maunya 2 tujuan. Terus yang kedua apa? Yang kedua, Pilih salah satu di antara kami berdua. Buat jadi pendamping hidupnya Mas Bagas. tapi kayaknya aku sih yang bakalan Ih, kepilih. kamu pede banget sih. Ya. Udahlah, gampang soal itu. Sekarang begini aja, biar gak lama-lama. Sekarang aku anterin aja Ya ke udah, rumah dia. tapi Mas janji ya, Mas harus pilih salah satu di antara kita berdua. Udah, gampang. Udah, di mana? Kesana atau kesana nih? Ke sana. Udah, ayo. Kamu kok ngomong kayak gini? Amat. Ini. Serang banget ini aku. Hati-hati ya. Harus jalan. Ini? Hai, Sin. Hai. Ini Sin aku yang bilang tadi sama kamu kalau ada orang yang mau ketemu sama kamu. Ini Sinta ya? Ini apa sih kamu pegang-pegang aku? Dia siapa, Lel? Iya. Masa kamu lupa sih sama aku? Ntar deh. Kalau Sinta teman kecil aku itu ada tai lalat tuh di tangannya. Kayaknya kamu bener deh Sinta yang aku cari. Aku Bagas, Sin. Kamu selalu lupa sih sama aku. Coba deh kamu lihat. Ingat kan? Fotonya. Nah, ini fotonya. Ini kamu kan? Ya tapi aku masih nggak percaya kalau kamu itu Mas Bagas. Gimana ya? Oh. Ini boneka pemberian aku kan? Jadi waktu kita mau pisah, aku pernah ngasih boneka ini dan foto kita waktu masih bayi. Ini fotonya juga. Berarti kamu benar Sinta?
Sinta, cuman aku juga masih khawatir aja kamu bukan bagus. Sekarang kamu beda banget. Gini aja deh. Kalian berdua tunggu di sini. Aku ada salah satu bukti yang bakal membuat kamu percaya. Kamu tunggu di sini. Aku mau ke mobil dulu, mau ambil boneka. Oke? Kalian berdua tunggu di sini dan jangan macam-macam. Kamu tunggu di sini ya. Tapi Udah. Sini. Sin, kamu beneran gak yakin kalau itu Bagas yang masa kecil kamu itu? Kalau dilihat dari foto masa kecilnya, dia itu berbeda banget. Sekarang kayaknya kehidupan dia jauh lebih baik daripada dulu. Ya intinya mau dia Bagas atau bukan, intinya kamu harus tetap jalani perintah yang aku suruh ke kamu. Tapi kamu jangan kepedean sih. Menurut aku dia cuma mau nagih utang sama kamu. Iya, tadi dia bilang sendiri kok kalau ternyata dia cari kamu buat nagih utang. Kamu gimana sih? Kecil-kecil aja udah bisa cari utang ke orang. Aku nggak pernah berutang, Lel. Lagi pula juga kalau emang dia benar-benar Mas Bagas, dia pasti punya satu barang yang dulu pernah aku kasih juga sama dia. Iya, tadi dia bilangnya mau ngambil sesuatu. Tapi inget ya, pokoknya kamu harus nurutin semua omongan yang aku ucapkan ke kamu tadi. Benar. Kalau sampai kamu kepleset sedikit pun, ya hidup kamu yang bakal jadi jaminannya. Hati-hati aja ya sama kita berdua. Intinya kamu jangan macam-macam. Ya tapi selama ini aku emang udah cari-cari dia. Kalau emang dia benar Mas Bagas dan dia bawa bukti yang benar-benar valid, mungkin aku bisa ngulang masa-masa indahku dulu sama dia. Aku nggak peduli kamu mau cari dia kayak mau enggak kayak. Intinya kamu harus nurutin semua yang kita omongin aja. Udah, itu aja. Kamu nggak mau kan keluarga kamu kenapa-kenapa? Ini kenapa Cilbaba keluarga aku sih? Lagian kalian nggak kasihan sama aku? Enggak lah, ngapain kasihan sama kamu? Ya tapi selama ini juga banyak orang tahu kalau aku kesana kemari cuman buat cariin Mas Bagas. Jadi kalau sampai memang orang yang tadi betul-betul orang yang selama ini aku cari, aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku tahu, Lel. Dia tuh cari Bagas mungkin karena udah tahu Bagas itu seperti apa, makanya dia mau numpang hidup sama dia. Atau jangan-jangan orang tadi itu emang bener-bener bukan Bagas. Tapi bentar lagi pasti Sinta bilang iya kan? Oh iya, karena udah tahu ya penampilannya dia kayak orang kaya kayak Ngapain gitu. aku berbohong? Aduh udahlah Sin, kamu gak usah drama. Intinya kamu gak usah macam-macam sama kita berdua. Kalau mau keluarga kamu baik-baik aja. Kita juga ingetin sama kamu gak usah janjian sama cowok tadi itu. Karena mau dia teman kecil kamu, mau dia siapa kamu, intinya kita berdua itu udah ngantri buat jadi istri dia. Nah itu, dengerin. Ya sebenarnya aku juga nggak peduli soal kalian. Lagi pula juga kalian juga ngeliat sendiri kan kalau sikap dia itu sepertinya emang cari aku juga, iya kan? Jadi selama ini aku nggak pernah sadar kalau ternyata kita berdua itu saling mencari. Jadi Ya, tapi aku seperti yang kita bilang tadi, kamu nggak usah kepikiran dulu. Mungkin dia emang benar-benar mau nagih utang ke kamu, tapi kamunya lupa kalau punya utang sama dia. Bener banget. Nanti coba aku ngobrol dulu aja sama dia. Siapa tahu dia emang sengaja cari aku buat nikahin aku. Cinta, aku peringatin satu kali lagi, satu kesempatan lagi buat kamu. Kamu jangan macem-macem sama kita berdua. Kalau kamu macem-macem, kamu bakalan tahu akibatnya. Dengar? Atau enggak gini deh, Sin. Bentar lagi pas dia datang lagi, kamu bilang aja kalau kamu ternyata nggak kenal sama dia. Dan dia itu bukan teman kecil kamu. Ya. Nggak bisa, Lel. Aku bawa barang bukti dan dia juga masih ingat kalau boneka ini itu pemberian dia sendiri waktu masa kecil. Jadi aku sayang banget sama... Udah, diem. Barang bukti ini, boneka di toko-toko tuh banyak. Ini nggak penting. Apalagi ini foto. Buat apa sih ini? Ih, foto apaan sih ini? Gak jelas banget. Sakit tahu nggak sih? Aduh, gak usah lebay deh, gak usah drama. Cuma kayak gitu aja bilang sakit. Udah, Sin, pokoknya kita nggak mau tahu. Kamu nggak perlu ngaku kalau kamu itu ternyata teman kecil dia. Karena kita nggak suka kalau kamu ketemu sama dia. Dia itu udah jadi milik kita, tahu? Kalau memang kalian mengincar sesuatu dari orang tadi, kenapa kalian harus menindas aku kayak gini sih? Heh, Sin, kalau nggak karena suruhan dari Mas Gita, kita nggak mungkin mau disuruh nyari orang kayak kamu. Ya buktinya kalian cari aku. Ya karena kita udah janji sama laki-laki itu bakal nemuin laki-laki itu dengan kamu. Kalau nggak gitu kita nggak bakalan ketemu sama dia. Berarti maksudnya kalian sengaja memanfaatkan aku?
Hah? Manfaatin? Enggak, ngapain mau manfaatin kamu? Iya dong. Kalau dengan cara ini kalian bisa ngedapetin pria yang tadi, pasti kalian ngemanfaatin aku. Aduh, udahlah Sinta, kamu nggak usah terlalu bertele-tele. Intinya kamu itu jangan bilang kalau kamu itu Sinta. Kamu bilang aja, aku itu memang Sinta, tapi Nggak bisa. udah hilang ingatan dah. Nggak bisa. Kok Aku harus bisa? berapa kali ngomong nggak bisa sama Atau kalian. enggak sekarang kamu pergi aja deh Sin dari sini. Ah, Kita tinggal bilang aja kalau kamu ternyata nggak mau ketemu sama dia. Aku akan tetap di sini. Aku bakal nunggu orang yang tadi buat datang ke sini ngasih bukti sama aku. Gimana memang dia fotonya benar kita Bagas? robek aja? Aku mau pergi sama dia. Bentar. Foto. Ini foto. Bentar lihat. Jangan, biar kita ngilangin barang bukti. jangan. Jangan Lel. Jangan. Sin, Kamu apa-apaan sih, Sin? Kamu kenapa sih nggak mau nurut sama kita berdua? kamu sengaja ya mau nindas kita berdua. Kamu mau ngadu sama dia kalau ternyata kita berdua selama ini udah ngebully kamu. Aku nggak bermaksud buruk sama kalian. Tapi coba lihat. Kalian yang bermaksud jahat kan sama aku. Atau jangan-jangan kamu memanfaatkan kekayaan dari laki-laki itu Iya buat benar. menjatuhkan kita berdua. Iya. Lel, kamu tahu sendiri, kamu lihat aku tadi sendirian pergi ke sana kemari cuma cari laki-laki itu. Bahkan aku nggak tahu keberadaan dia di mana. Aku juga nggak tahu dia sebenarnya siapa. Kalau bukan gara-gara aku yang ngasih tahu ke kamu kalau ternyata ada orang yang cari kamu nggak bakalan ketemu sama cowok itu. Udah deh, mending sekarang kamu pergi aja sih. Iya, ngapain kamu juga di sini? Dia datang. Udah Sin, pergi aja. Ngapain sih masih di sini? Hil banget jadi perempuan. Minta tolong kasih aku kesempatan sekali aja. Aduh, kesempatan buat apa? Buat aku lihat bukti yang mau dia kasih sama aku. Ya udah, gini. Kita biarin kamu di sini, tapi bentar lagi kalau semisal laki-laki itu datang, kamu langsung pergi dari sini. Kamu bilang aja, ternyata laki-laki itu bukan teman kecil kamu. Iya. Gimana? Enggak mau. Terus maunya kamu tuh apa? Aku cuma mau lihat buktinya aja. Kalau emang buktinya nggak valid, aku janji aku bakal pergi kok dari sini dan aku bakal terusin buat cari Mas Bagas, teman masa kecil aku. Sin, kita berdua ini tahu Sin, tujuan kamu tetap di sini itu bukan karena kamu mau nunjukin kalau laki-laki itu benar-benar teman kamu, tapi kamu mau ngaku-ngaku kalau dia benar-benar teman kamu karena dia kaya, ya kan? Enggak, Lel. Aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Lagi pula juga aku lihat orang tadi tuh emang baik. Dan meskipun dia bukan Mas Bagas, aku nggak mungkin setega itu buat... Aduh, kamu baru pertama kali melihat laki-laki itu udah bilang dia itu baik. Ya karena kehidupan Sinta selama ini kita tahu sendiri kan, kehidupan dia sangat miris. Kalau dia dipertemukan dengan laki-laki yang kaya, dia nggak bakalan nolak. Oh, jadi semua laki-laki yang kaya itu pasti baik. Apalagi kalau suami orang, kalau kamu ketemunya kayak gitu. Iya, kita tahu sendiri lah Sinta ini udah viral di mana-mana, apalagi di kampung kita ini kalau ternyata dia sering godain suami orang. Iya, iya bener banget sih. Ya tapi kan selama ini kamu cuman dengar berita dari orang-orang, Lel. Kamu juga nggak tahu kan kenyataannya kayak gimana. Iya, orang-orang juga nggak bakalan buat berita yang kayak gitu kalau semisal nggak ada bukti kan. Ya kamu nggak tahu aja kalau sebenarnya mereka semua yang kejar-kejar aku. Aduh, pusing banget deh aku mikirin Sinta. Ya, Ya pokoknya intinya kayak gitu aja dengan. Aku udah capek ngurusin Sinta ini dari tadi, muter-muter aja. Ya kan secara juga kalian tahu kalau aku di sini juga banyak yang suka. Jadi pasti orang-orang berpikir kalau aku yang udah ngegodain mereka. Kamu itu nggak usah kepedean jadi orang, Sin. Orang-orang itu ngelihat dari penampilan kamu. Kalau kamu pakainya seksi-seksi, ya otomatis cowok-cowok atau suami orang di sini pada ngejar-ngejar. Udah Sin, mending sekarang kamu pergi aja, Sin. Keburu cowok itu datang. Ya jangan. Udah, pergi. Maksudnya apa sih? Kalian apa? Ya, enggak, tadi ada lalatnya. Kalian berdua memang kurang ajar ya. Aku dari Mas. tadi udah kasih kesempatan sama kalian. Kamu salah paham, Mas. Ini nggak Apa salah sesuai paham? dengan Kamu apa yang ngusir Sinta? Hah? Kamu mau buang boneka pemberian aku? Ada lalat. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Boneka ini lebih berharga daripada diri kalian. Tahu nggak kalian? Mas, tapi kita nggak bermaksud buat buang boneka ini. Emang kurang ajar ya. Aku emang salah orang buat nugaskan kita buat kalian yang nyari. Mas, kita udah ngomong kalau Mas Bagas ini salah Udah. paham. Sekarang begini aja deh. Nih sebagai ganti rugi, sebagai imbalan juga buat kalian. Aku bakal ngasih kalian uang. Tapi ingat, kalian jangan pernah gangguin Sinta. Karena bentar lagi aku bakalan nikahin Sinta. Loh, hah? Dan sekarang nih sebagai bukti lagi. Kalau misalkan aku memang beneran Bagas ini, Ini kan boneka pemberian aku dulu. ya
Iya, ini bener. Kamu masih simpen ini? Iya sih. Berarti kamu bener-bener Mas Bagas teman masa kecil aku dong? Aku nih gak pernah lupa sama kamu. Dan walaupun banyak wanita di luar sana yang mau jadi pasangan aku, tapi semuanya aku tolak, termasuk tapi mereka berdua. Bukannya tadi bilang mau Emang kamu kapan bilang sepakat aku buat nikahin kalian? Iya, tadi tuh buktinya. Kamu sepakat buat kalian jadikan model. Ingat nggak sama omongan aku? Apa ada kata-kata keluar dari mulut aku kalau Tapi misal bukannya tadi tujuan Mas Bagas nemuin Sinta bukannya mau nagih utang ya? kalau misalkan aku bilang mau nikahin Sinta, kalian nggak bakal ngantarkan aku buat nemuin dia. Karena aku tahu kalau musuh kalian. Gini, Sekarang Mas. kalian pilih. Kalau misalkan kalian masih mau tetap di sini dan masih tetap gangguin aku sama Sinta, aku bakalan batalin buat kontrak kalian buat jadi. Jangan. Ya, tetap. Berdua mau pergi dari sini. Iya, minta maaf ya, Sin. percaya kan kalau selama ini pencarianku juga nggak bakal sia-sia. Iya Terus deh. Aku udah ketemu sama orang. berdua. Kamu nggak usah masih ngomong begitu. Kamu nih butuh sama aku. Kalau misalkan Mas. kalian udah nggak butuh, aku tinggal kasih uang nggak apa-apa, itu sebenarnya lebih beres. Enggak. Kontraknya jangan dibatalin ya, Mas Bagas. Bu Sinta, kami berdua minta maaf ya. Kalau aku masih ngelihat kalian buat gangguin Sinta lagi, aku bakalan segan-segan buat ngancurin karir kalian. Aduh. Kita lihat aja nanti. Iya, udah pergi. Iya. Aduh. Kamu sekarang kenapa beda banget? Aku udah lama banget buat nyariin kamu. Aku udah gak tahu, aku hampir tiap malam nangis mikirin kamu. Seandainya aku gak bisa nemuin kamu, aku gak tahu masa depan aku mau gimana. Kamu ingat nggak dulu? Aku pernah bilang sama kamu waktu kita mau pisah, waktu aku ngasih boneka itu sama kamu, waktu kamu ngasih boneka ini sama aku. Aku pernah bilang sama kamu, suatu saat nanti ketika aku menjadi orang yang sukses, aku bakalan membuat hidup kamu bahagia. Dan aku bakalan mencari kamu. Dan sekarang buktinya, Makasih ya Mas, kamu udah nggak pernah lupa sama aku. Aku juga nggak akan pernah lupain kamu. Sampai sekarang pun aku udah selalu cariin kamu. Tapi ya perjuangan aku juga nggak segampang itu. Tapi aku bahagia banget karena sekarang aku udah ketemu sama kamu. Ternyata kamu masih menyimpan semua kenangan tentang aku juga. aku cuma mau bilang sama kamu, setelah ini aku bakalan ngajakin kamu buat hidup bahagia. Aku bakalan ngajakin kamu menikah. Ya mungkin dulu kita masih kecil, kita masih omong kosong yang kita omongin. Tapi sekarang kita udah sama-sama dewasa. Memang udah saatnya aku membuat hidup kamu bahagia. Aku buat nikahin kamu juga. Aku udah persiapkan rumah, mobil, dan semuanya buat kamu. Aku gak pengen hidup kamu terus-terusan menderita begini. Aku sedih banget. Ya aku tahu lah dua orang tadi itu ngejelek-jelekin kamu. Mereka juga kadang cerita gak beres sama aku tadi waktu pertama ketemu. Karena aku tahunya itu kita langsung kirim lokasi langsung ke rumah kamu, ternyata masih lewat perantara orang lain, apalagi seorang perempuan. Aku paling gak suka karena ya aku udah tahu kejadiannya bakalan seperti ini. Yang penting sekarang kita berdua udah saling ketemu Mas. Aku udah bahagia banget. Akhirnya pencarianku terhenti sampai sini juga kan. Aku udah bisa ketemu kamu. Ternyata kamu udah berbeda banget. Kamu sekarang jenggotan. Ya tapi kan udah dewasa ya biasa. Rambut kamu juga gak pernah telat. Tapi pakaian kamu apa begitu? Ya karena selama ini aku nggak punya apa-apa Mas. Aku tinggal sendiri. Oke, sekarang ini udah gak usah bahas tentang pakaian. Soal pakaian aku mau ngasih kamu pakaian yang bagus-bagus. Sekarang kamu ikut aku aja, kita naik mobil. Itu Sama mobil nggak kamu? ketemu sama aku? Bukan, mobil aku jauh di sana. Oh ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang. Nah, yuk.